Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam juga buat keluarga Anda yang berada di rumah. Kembali bersama dengan Bung Ropan dan Papi Ropan, kita akan membahas lanjutan di leg kedua, babak perempat final Liga Champions atau UCL yang akan main pada Rabu dini hari atau Selasa waktu setempat. Ya, kita tahu bersama bahwa ada dua match yang akan dimainkan pada Rabu dini hari, yaitu pertarungan antara Real Madrid yang menjamu The Blues Chelsea di Santiago Bernabeu dan juga di Rotten FC Hollywood Bayern Munchen yang akan meladeni tamunya si kapal selam Yellow Submarine yaitu Villarreal. Pertandingan akan berlangsung di Allianz Arena di kota Munchen. Sebelum kita berbicara dengan khususnya, saya akan membahas tentang peluang Chelsea untuk bisa membalikkan keadaan saat mereka berada di Bernabeu. Saya ingatkan kepada teman-teman semua ya yang terus pantengin channel YouTube Bung Ropan, dan terima kasih buat Anda yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Semoga apa yang Anda lakukan terhadap channel ini bisa terus berkembang dengan baik, dan untuk itu kembali saya ingatkan lagi untuk Anda memprediksi ya. Ada 4 tim yang menurut Anda harus lolos ke babak semifinal. Ini PT SK Prima Eva akan memberikan giveaway ya, untuk 20 pemenang. Siapa yang akan maju ke babak semifinal, ada 4 tim ya. Dan durasi waktunya diperpanjang lagi sampai pada waktu kick off Rabu dini hari. Anda masih bisa mengirim ya 4 tim tebakan Anda, prediksi Anda. Siapakah mereka? Ya, apakah Madrid atau Chelsea, Munchen atau Villarreal? Kemudian pada Kamis nantinya ada Benfica dan ada Liverpool juga yang bermain di Anfield. Di Wanda Metropolitano ada ATM yang akan menjamu City. Anda tinggal memilih. Dan sekali lagi saya ingatkan, Anda tolong kirim jawaban Anda itu langsung ke IG atau Instagram leones.id ya. Sekali lagi kirim ke IG-nya atau Instagram leones.id, karena mereka nantinya akan merekap semua jawaban Anda untuk diundi. Siapakah yang akan mendapatkan hadiah uang 20 pemenang ini ya, masing-masing 100.000, dan tetap ada juga kalau Anda bisa menebak skornya ya. Kalau tadi kan itu dari Leones 4 tim Anda harus sebut, kirim ke IG-nya leones.id, tapi tetap di saya berlaku kalau Anda bisa menebak skor dengan tepat seperti biasa, akan ada persembahan dari PT SK Prima Eva juga, produk-produk Leones. Ada sendal dan ada kaos seperti ini dari Leones. Sendal produk Leones ya. Ada juga Leones, jadi luar biasa. Ini akan Anda dapatkan. Dan Anda tetap bersabar ya, yang belum sampai, belum berkirim, yang menanyakan kepada Bung Ropan kapan, sabar. Sudah berlangsung satu-satu sudah sampai. Saya sudah mendapatkan informasi dari beberapa yang sudah tiba di rumah, mengucapkan terima kasih Bung Ropan, paket sudah tiba, dan saya juga berharap Anda akan sabar, nantinya pasti akan dikirim semua. Ya, pasti akan sampai ya. Cepat atau lambat akan tiba di tempat Anda. Anda hanya mengikuti aja terus ya, karena ini giveaway akan terus datang setiap waktu, setiap minggu, hampir setiap hari ya. Bahkan Anda sudah nonton bagaimana kemarin pertemuan saya dengan Pak Edi Susanto, bahwa ini akan berlangsung sampai Piala Dunia. Banyak kejutan-kejutan yang akan diberikan. Bukan tidak mungkin ada hadiah nonton bola di Qatar, kita tidak tahu ya. Kita akan tunggu saja, tapi yang pasti Anda pantengin terus channel YouTube Bung Ropan, ada info-info dari produk Leones. Kita bicara sekarang tentang peluang pasukan Thomas Tuchel. Dalam konferensi pers, Thomas Tuchel mengatakan memang peluang Chelsea itu tipis kelihatan, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Dalam sepak bola semua bisa terjadi. Selisih memang ada 2 gol. Kalah 1-3 di Stamford Bridge. Tapi itu bukan akhir dari perjuangan Chelsea. Setidaknya belum saatnya Chelsea untuk lempar handuk. Ya, Chelsea harus melawan, harus memberikan yang terbaik. Dan ini yang dikatakan Thomas Tuchel ketika banyak wartawan yang jurnalis mengatakan bagaimana peluang tim Anda ketika sudah kalah, di mana Madrid hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos.
Tuchel mengatakan benar, posisi dalam sangat berat, ya. Ini misi yang sangat sulit untuk mereka bertarung, apalagi bermain di Santiago Bernabeu. Kalau pada musim yang lalu kebalikan ketika menahan imbang Madrid, ya, di Alfredo Di Stefano stadion saat itu, karena mereka menggunakan stadion itu di saat Bernabeu lagi renovasi, dan posisi Chelsea diuntungkan karena bermain di Stamford Bridge di leg kedua, sehingga Chelsea menang dengan 2-0. Sekarang berbalik, dan memang Tuchel bilang kita akan tunggu hasil pertandingan selama 90 menit, ya, di lapangan. Masih ada kemungkinan, walaupun memang bisa dikatakan tipis, apalagi menghadapi tim sebesar Madrid yang punya, kalau bisa katakan ini panggungnya mereka, ya, dengan 13 gelar juara. Tapi Chelsea akan memberikan perlawanan sengit. Chelsea akan bermain dengan tekad yang tinggi, ya, karena pertarungan ini belum berakhir. Jadi memang ini modal yang diberikan oleh Tuchel terhadap teman-teman, terhadap pasukannya, ya, untuk terus bersemangat, ya, dengan motivasi tinggi diberikan. Ini yang diperlukan oleh Tuchel. Boleh dikatakan bahwa peluang ini memang berat, ya, sulit, tetapi sesulit apapun bisa akan terjadi di lapangan untuk melakukan comeback. Ini yang kita tunggu. Mampukah The Blues bisa melakukan comeback di Santiago Bernabeu, ya? Dan saya rasa mereka akan masuk lapangan dengan tenang, ya, dengan fokus di saat mereka sudah mendapatkan kembali rasa percaya diri mereka. Cesar Azpilicueta dan kawan-kawan sudah menyelesaikan laga melawan Soton dengan 6 gol. Luar biasa di saat mereka harus menatap leg kedua di UCL. Mereka bisa mendapatkan ini karena sebelumnya kita tahu mereka kalah dari Brentford dan juga dengan Madrid, bahkan semua kalah di kandang, ya, dengan kemasukan 7 gol dan hanya bisa memasukkan 2 gol. Ini agak buruk, ya, buat Chelsea, tapi setelah mereka bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa di Saint Mary, maka mereka sekarang akan melangkah dengan kepala tegak untuk masuk ke Santiago Bernabeu menghadapi lawan yang memang tidak mudah bagi Chelsea. Dan ini adalah perjalanan pertama mereka untuk menuju ke Santiago Bernabeu karena mereka belum pernah bermain sejauh ini. Berbeda dengan mungkin Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, ya, Tottenham Hotspur. Ini tim-tim yang sudah pernah bermain di sana, ya, termasuk Derby County, Leeds United, kalau tidak salah, yang sudah pernah bermain di stadion ini. Chelsea baru pertama kali untuk datang ke Bernabeu karena musim lalu dia tidak bermain di sini. Tapi bukan itu yang kita akan bahas, tetapi bagaimana motivasi tekad Chelsea ini. Oke, kita lihat apa yang akan dimainkan oleh Tuchel. Kalau melihat dari mengacu pertandingan melawan The Saints, ya, Soton, bisa aja ada sedikit perubahan, ya. Tetapi saya rasa Mendy tetap akan menjadi pemain berdiri di bawah Mister. Tetap dengan 3 pemain belakang, Christensen, Silva, dan Rudiger. Ini menurut saya. Tetapi saya tidak tahu, ya, apa yang akan dimainkan oleh Tuchel, karena kan dia lebih mengerti. Sebagai pelatih yang profesional, dia lebih tahu. Bukan kita yang lebih tahu. Tetapi ini hanya kita mereka-reka, ya, apa yang akan dimainkan. Saya coba dengan cara berpikir saya, ya, bahwa 3 tadi saya sebutkan, ya, Christensen, Silva, dan Rudiger. Nah, di tengah itu siapa yang akan dia mainkan? Kalau menurut saya, ya, Azpilicueta tetap jangan lagi bermain di kiri seperti sebelumnya yang membuat blunder bagi Chelsea dengan cara menempatkan Azpi itu bermain di posisi dari sayap kiri, ya, atau gelandang sayap, atau katakan boleh dikatakan dengan fullback lah. Ini mesti mengembalikan ke posisi dia yang sebenarnya. Karena di kiri itu masih ada Alonso. Memang Chelsea tidak membawa Ben Chilwell yang masih bermasalah, masih cedera. Maka Azpi ada di kanan. Di kiri itu taruh aja tetap dengan Marcos Alonso. Ini sudah oke. Tinggal 2 pemain di tengah yang harus punya kekuatan yang luar biasa di dalam bertahan ketika ditekan Madrid, dan bagaimana bisa membalikan ini untuk cepat memberikan bola ke depan di saat Chelsea merebut bola untuk melakukan counter attack. Ini dibutuhkan 2 pemain yang kuat. Saya memilih Mateo Kovacic dan N'Golo Kante.
jangan dulu berandai bahwa Kovacic ini mantan pemain, udah lewat lah itu. Mantan pemain Madrid atau dan sebagainya. Karena ini pemain yang bagus. Ini pemain yang saya suka. Cara dia bermain lapangan. Ya. Ini petarung luar biasa. Jorginho bermain tetapi tidak sekeras, tidak sekuat Kovacic. Jorginho mungkin dalam teknik oke, dalam menahan bola oke, tetapi kelihatan agak lambat menghadapi Madrid. Tidak boleh pemain yang lambat. Madrid punya kecepatan. Cepat sekali dan kita lihat cara bermain mereka di Stamford Bridge sangat kuat, apalagi dengan Benzema-nya dan didukung oleh 3 gelandang yang sangat berpengalaman di UCL. Modric, Kroos, dan Casemiro. Ini yang menjadi kekuatan bagi Madrid. Makanya saya pikir Kante dan Kovacic ini bagus untuk bisa bertarung ya, melawan gelandang-gelandang Madrid. Itu menurut saya. Tapi tentunya kita tidak tahu dengan sekali lagi dengan Tuchel. Di depan mainkan saja Mason Mount, Kai Havertz, dan Timo Werner untuk ini ya, karena Lukaku tidak dibawa juga, dan tanpa Lukaku Chelsea aman, lebih bagus tanpa Lukaku bermain, karena Anda sudah lihat, teman-teman sudah lihat ya bagaimana ketika tanpa Lukaku mereka menang 6-0 ya di Saint Mary, dan permainan mengalir dengan baik, sangat cair, penampilan yang fantastis yang mereka lakukan. Nah, ini yang mereka harus bawa ke Madrid untuk bermain dengan hal yang sama saat mereka menghadapi Soton. Jadi saya pikir saya menaruh 3 pemain ini aja di depan. Ya, sekali lagi bisa saja berubah. Tuchel mungkin punya pemikiran beda. Mungkin Hakim Ziyech akan dimainkan lebih dulu, atau Pulisic akan dimainkan dengan false nine dia. Tetapi saya pikir dengan Werner oke. Ya, memang pemain ini banyak membuang peluang kemarin. Seharusnya dia bisa membuat 5-6 gol bahkan. Ya, dari 14 on target melawan Soton. Tetapi oke lah, 6-0 ini sudah setengah lusin gol. Ya, kalau dia dimainkan di depan, didukung oleh Havertz, ini oke, bersama dengan Mason Mount. Ya, jadi itu starting 11 yang menurut saya cukup lah. Ya, ini starting 11 yang mereka datangkan dari Saint Mary untuk mereka coba lagi bagi Tuchel ya, untuk menantang Madrid. Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menghambat laju dari Kroos dan Modric yang mengatur ritme permainan Madrid. Karena di 2 pemain inilah ya, rangkaian serangan permainan Madrid itu ditentukan. Karena Casemiro juga bagus, tetapi dia agak lebih bertahan, ya, berdiri di depan 2 back, ya. Bisa saja di sana ada Militao dan Alaba yang akan dipasang, dan di sana ada petarung seperti Casemiro. Nah, Kroos ya dan Modric ini yang berbahaya. Ini penyambung bola, menjadi jembatan ke depan di antara Benzema, Vinicius Junior, entah dengan Asensio atau memilih kembali, Carleto memilih kembali seorang pemain seperti Valverde yang mungkin ditaruh di depan. Kita juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh seorang Carleto di saat mereka bermain kandang. Ya, apakah sama dengan saat mereka tandang? Tapi saya pikir apapun yang dimainkan, kedalaman skuad dari Madrid ini oke. Ya. Apakah Mendy akan tetap ada di kiri atau Carvajal di kanan? Ya, tetap dengan Courtois di bawah Mistar. Ini merupakan starting 11 terbaik buat Madrid. Dan sini dibutuhkan saya pikir bagi Chelsea. Karena dibutuhkan menang. Paling tidak dengan 2-0 atau 3-1 untuk memaksakan perpanjangan waktu. Ya. Atau Chelsea menang langsung dengan 3-0 untuk bisa lolos. Walaupun ini memang sulit sekali di Bernabeu. Nah, mereka harus bermain lebih terbuka saya pikir. Lebih agresif bermain. Terutama dari 2 sisi flank ini yang kuat. Dengan Aspi dan Alonso, yang terus bisa merangsek masuk, bermanuver untuk masuk dan memberikan crossing, entah ke Werner, ke Kai Havertz, ya. Mount juga harus punya peranan penting di lini serang, dan kita akan lihat sejauh mana Tuchel meracik ya taktik dan strategi dia untuk bisa meredam taktik dan strategi dari Carleto, ya. Karena posisi Madrid ini memang lebih enak di saat mereka sudah menang di leg pertama dan hanya membutuhkan hasil imbang. Apalagi bermain di kandang mereka, di hadapan publik mereka. Dukungan yang sangat kuat ya, sebagai pemain ke-12 mereka di lapangan. Karena ada penonton yang luar biasa, fanatik. Mereka akan lebih enjoy. Namun Chelsea harus bisa memberikan tekanan, pressing harus tinggi yang mereka lakukan. Kalau mereka main seperti lawan Soton, memang Soton ini bukan menjadi ukuran karena beda kelas dia dengan Madrid. Ya, walaupun menang 6-0. Namun kemenangan ini yang dibutuhkan, yang saya pikir yang mereka bisa mainkan di
Madrid. Karena kelasnya kan Madrid ada di atas pasti. Apalagi kemarin Madrid di kandang menang 2-0, membuat mereka lebih nyaman di puncak klasemen La Liga. Ya, tidak kalah dalam 5-6 pertandingan terakhir, luar biasa. Apalagi bermain di kandang, terakhir mereka hanya kalah lawan Barcelona. Dan 3 pertandingan terakhir mereka tuh menyapu bersih dengan 9 poin. Jadi mereka juga menyambut Chelsea ini dengan rasa optimis. Namun di saat Chelsea tertekan, di sini kita akan tunggu apa yang akan dilakukan oleh Thomas Tuchel. Ya. Thomas Tuchel harus jeli untuk melihat ini. Dan kalau Chelsea bermain dengan pressing tinggi, saya pikir Chelsea bisa membuat gol. Ya. Karena gol pertama ini adalah kunci buat Chelsea. Kalau Madrid bisa membuat gol pertama, ini selesai. Berat, ya. Karena bagaimanapun Silva, Rudiger atau Christensen harus mengawasi pergerakan dari Benzema juga yang sangat bagus walaupun sudah dengan usia yang mungkin 34 tahun atau sudah kepala 3, tapi dia masih kuat. Nah, posisi Vinicius yang selalu bergerak dari sisi kiri, yang punya kecepatan pemain Brasil ini pun harus bisa diatasi. Ini tugas bagi Christensen kalau dia masuk. Aspi dan Christensen yang berada di posisi ini. Karena Vinicius ini kan cepat dan bisa memberikan umpan-umpan seperti dalam gol pertama di Stamford Bridge ketika dia melepaskan umpan silang dan ditanduk oleh Benzema. Jadi depan ini ada 2 pemain yang bagus. Namun sekali lagi, mereka tidak akan bisa bergerak dengan banyak kalau Kroos dan Modric ini itu langsung diredam. Langsung di-pressing habis oleh Kante dan Kovacic yang akan memainkan ini untuk bisa meredam kekuatan dari Madrid dengan 2 gelandang yang sangat kuat seperti Kroos dan Modric. Kita akan tunggu bagaimana laga ini. Pasti akan berjalan dengan seru, ya. Dan lini belakang Chelsea tidak boleh memberikan celah terhadap Benzema, Vinicius atau dengan siapapun yang akan masuk. Mau Kroos, Modric atau Casemiro, Valverde. Dan tugas utama bagi lini serang Havertz, Mount atau Werner kalaupun dipasang, ya, harus membuat gol. Karena gol sekali lagi, gol mereka ke gawang Thibaut Courtois ini akan menentukan kalau mereka bisa melakukan gol pertama ini akan lebih enak. Apalagi sudah unggul duluan, ya, 1-0 akan bagus untuk memacu motivasi pemain-pemain Chelsea di lapangan. Sampai di sini pembahasan kita dengan duel yang akan berlangsung di Bernabeu. Ya, apakah Chelsea mampu membalikkan keadaan atau mereka tersisi sebagai juara bertahan, tidak mampu melakukan back to back untuk mempertahankan gelar juara di UCL. Kita akan lihat nanti. Sampai di sini, ya, pembicaraan kita. Ciao.